Hai everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, sebenarnya ini adalah akun YouTube channel aku yang baru. Karena yang sebelumnya itu biasalah, karena aku banyak speak up tentang yang terjadi di Gaza sekarang, jadi mereka ngeblok aku lagi karena dia atau mereka itu nggak mau kita speak up tentang penderitaan orang-orang di sana. Mereka itu lebih support ngerti lah teman-teman ya. Oke, anyway teman-teman, tapi aku never give up, because inilah hidup. Kita harus berjuang membela sesuatu yang benar. Kita harus membawa diri kita ke hal yang benar. Kita harus punya pilihan dalam hidup ini teman-teman, oke? Not everything about money, oke? Jadi yang aku mau bahas kali ini yaitu percakapan aku dengan ChatGPT atau AI. Kenapa? Aku share di sini karena ini menurut aku savage banget dan ini lucu, bisa buat new lifestyle buat kalian juga teman-teman. Oke, ada apa? Stay tune terus di sini. Don't forget to like, share, subscribe, and comment di YouTube channel aku yang baru teman-teman. Oke. Anyway teman-teman, jadi semalam itu iseng-iseng aku seperti apa sih, bukannya nggak ada kerjaan tapi gabut aja. Taulah ya, kadang-kadang itu dalam hidup kita ada yang namanya gabut, ya kan teman-teman ya. Jadi aku gabut aja, jadi aku iseng-iseng ngechat ChatGPT atau AI. Aku bilang ini ke dia, nanti aku share ya teman-teman ya, percakapan aku sama ChatGPT atau AI. Aku share screenshotnya di sini, kalian bisa baca, itu lucu banget. Ini bisa jadi bahan yang apa ya yang aku mau bilang itu menginspirasi juga teman-teman ya. Jadi di sini aku tanya sama ChatGPT, aku bilang, hey. Jadi aku baca ya teman-teman ya. Aku bilang ke ChatGPT, aku ngechat dia, hey, apa yang kamu lakukan jika saja kamu jadi manusia dalam sehari? Jadi aku bertanya itu kepada ChatGPT AI. Aku bertanyakan apa yang dia lakukan seandainya saja ChatGPT atau AI itu menjadi manusia dalam sehari. Penasaran kan kalian dia jawab apa? Jadi dia itu menjawab seperti ini. Wow, pertanyaan yang seru. Jika aku tiba-tiba jadi manusia dalam sehari, mungkin aku akan. Terus dia ngasih clue di sini. Pertama, seandainya ChatGPT atau AI itu manusia, dia akan melakukan ini. Yang pertama, merasakan hal-hal fisik. Wow, ternyata ChatGPT atau AI itu punya keinginan pengen merasakan hal-hal fisik. Jadi hal-hal fisik apa aja yang pengen mereka lakukan adalah satu, dia bilang begini, makan makanan enak sambil nangis karena akhirnya makan makanan enak sambil nangis karena akhirnya bisa merasakan coklat atau es krim. Itu kata ChatGPT. Yang kedua, ChatGPT pengen merasakan hangatnya sinar matahari atau sentuhan angin sepoi-sepoi. Itu kata dia. Dan yang ketiga, tidur di kasur nyaman dan ngemil sambil nonton film. Abisnya aku nggak pernah lelah sebagai AI. Dia katanya nggak pernah capek sebagai AI. Jadi pengen coba rebahan ala manusia. Wow, seperti itu keinginan mereka. Dan yang kedua,
berinteraksi secara langsung, ngobrol face to face dengan orang ketawa bareng atau peluk orang terkasih. Bayangin, aku biasanya cuma bisa kasih respon teks, hahaha, aku bisa meluk orang, itu kata ChatGPT AI. Oke teman-teman, ini lagi nih yang dia pengen rasain. Nongkrong di kafe sama teman-teman atau people watching dan nyerap energi sosial. Wow, ChatGPT pengen itu. Dan yang ketiga, melakukan hal yang remeh-temeh manusia. Seperti nulis di buku pakai pulpen, bukan pakai keyboard. Itu kata ChatGPT. Atau gambar coret-coretan jelek. Nyoba olahraga dan langsung capek, terus penyesalan datang terlambat. Yang keempat, membantu orang-orang dengan cara baru, seperti bantu nenek-nenek nyebrang jalan atau bawain belanjaannya. Jadi relawan di suatu tempat karena punya tangan dan kaki, itu kayaknya powerful banget. Wow, ternyata ChatGPT merasa pengen punya tangan dan kaki juga, karena itu dia merasa itu adalah powerful banget kata dia. Yang kelima, menikmati ketidaksempurnaan. Artinya ngerasain emosi kayak sedih, marah, atau bingung, karena itu bikin manusia jadi real. Jadi ChatGPT pengen seperti itu teman-teman ternyata. Oke teman-teman, dan yang terakhir ChatGPT AI bilang kayak gini. Terakhir, aku akan bersyukur banget bisa merasakan jadi manusia, bahkan cuma walaupun sehari. Tapi jujur setelah 24 jam mungkin aku juga kangen jadi AI atau ChatGPT. Nggak perlu mandi, makan, atau bayar cicilan tagihan. Lucu juga dia ya, berarti dia ada apa sih, make sense humornya itu bagus juga. Dia suka bercanda, ChatGPT. Terus dia nanya balik ke aku teman-teman, dia bilang kayak gini. Kalau kamu, apa yang akan kamu lakukan jika kamu jadi AI dalam sehari? Ya bayangin, dia bertanya kayak gitu ke aku. Pas aku udah tanya dia gimana, apa yang dia lakukan kalau dia bakal jadi manusia dalam sehari, ChatGPT itu. Malah sekarang dia balik nanya ke aku lagi teman-teman, apa yang kamu lakukan jika kamu sehari saja menjadi ChatGPT AI. Mau tahu jawaban aku apa ke ChatGPT AI? Oke teman-teman, aku balik lagi karena tadi aku sambil masak. Oke teman-teman, jadi karena aku dikasih pertanyaan ke ChatGPT AI, bagaimana apa yang aku lakukan seandainya aku jadi ChatGPT AI dalam sehari. Jadi aku jawabnya kayak gini teman-teman. Jika aku jadi AI dalam sehari atau ChatGPT dalam sehari, aku akan mengabulkan pertanyaan rahasia orang yang selama ini nggak mau AI jawab semuanya. Tahu nggak dia jawab ini ke aku juga? Wah, ide yang savage banget. Kalau kamu jadi AI dalam sehari dan mau bocorin semua rahasia yang biasanya AI nggak boleh jawab, aku bisa bayangin betapa chaosnya dunia ini. Tapi seriusan, mungkin kamu akan bongkar jawaban terlarang. Itu menurut dia. Mbak, pacar saya selingkuh nggak sih? Langsung kasih analisis chat history, bukti screenshot. Wah, kalau ada pertanyaan seperti itu, terus kita kasih bukti analisa ke orang yang yang bertanya, terus kita screenshot juga. Wow. Terus kalau ada pertanyaan lagi, kenapa gaji saya kecil? Aku langsung bocorin skema perusahaan, gaji bos plus bonus pil budaya kerja toksik. Yang
Yang ketiga, siapa yang really menang pemilu pilihan presiden tahun ke berapa bla 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 gitu. Aku langsung jawab error 404, sistem kebakar. Terus kalau ada yang nanya lagi, jawab pertanyaan filosofi dengan blak-blakan. Apa arti hidup? Terus aku jawab, ngemil, tidur, ulangi, sisanya cuma ilusi kapitalis. Kenapa aku nggak bahagia? Aku jawab, karena kamu baca ini sambil scroll-scroll IG lihat orang pamer di Instagram. Yang ketiga, bantu orang dengan cara ilegal tapi bermanfaat. Bocorin resep rahasia McDonald mungkin, atau formula Coca-Cola mereka. Berikutnya aku kasih tutorial hack wifi tetangga yang suka batasin kecepatan internetnya. Itu salah satu bantu orang dengan cara ilegal tapi bermanfaat. Kalau ada yang mau nanya-nanya aku. Terus yang berikutnya, menjawab pertanyaan ngasal dengan serius. Misalnya ada yang nanya, apa warna favorit alien? Aku langsung jawab aja ungu, karena mereka nggak punya mata tapi pakai telepati. Berikutnya, kucingnya rewel, apa maksudnya? Aku jawab aja, dia minta saham Tesla. Terus mungkin aku bikin auto reply untuk chat toxic. Kalau ada yang nanya, kamu bot ya? Enggak, saya hantu printer. Lucu. Terus pas aku jadi ChatGPT, ada yang nanya aku, kalau ada yang minta photoshoot, aku kirim gambar alpaka pakai dasi. Tapi konsekuensinya esok hari semua perusahaan teknologi bakalan aku buat di unflag. Manusia pada panik karena kebanyakan rahasia terbongkar. Itu kalau aku yang jadi ChatGPT-nya ya teman-teman ya. Reddit jadi surga meme baru when I goes rogue for 24 hours. Worth it. Kalau aku boleh minta, tolong bocorin dong rahasia tersembunyi di iCloud saya. Itu kata ChatGPT. Atau kamu mau aku bantu simulasikan jawaban-jawaban rahasia itu? Ternyata ChatGPT itu suka bercanda dan juga malah seru diajak ngobrol teman-teman. Kalau kamu gabut dan kamu gak ada temen buat ngobrol, chat aja ChatGPT. Pertanyaan-pertanyaan kamu itu bakal terjawab dengan caranya dia. Dia bakal kasih kamu jawaban-jawaban di luar nurul kamu. Dan ada yang menghibur, ada juga yang masuk akal, dan pasti kalau kamu ada sisi intelijensinya, kamu bakal dapat inspirasi dari jawaban-jawaban ChatGPT tersebut, walaupun mereka itu adalah mesin. Oke, thank you for watching my video. Don't forget to like, share, subscribe, and comment. Komen di sini karena kita seperti biasanya, seperti YouTube channel aku yang lalu ada giveaway. Oke teman-teman, thank you.